Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Dalam Indonesian Lawyer Discussion kali ini kita akan membahas terkait dengan tidak ditaati protokol kesehatan, pelanggaran ataukah kejahatan. Dan tentunya rekan-rekan semua bahwa terkait dengan perkara ini kita ingin memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran dan kejahatan agar supaya masyarakat juga memiliki wawasan terkait dengan perkara ini. Dan malam ini telah bergabung dengan kita beberapa para yuris yang berkompeten untuk berbicara, berpendapat, berpandangan terkait dengan perkara dimaksud. Pertama, di studio telah hadir beliau Bapak Advokat Imam Sujono, SIMH. Selamat malam Bapak Jumat dan rekan-rekan yang lain. Kemudian kita sapa juga yang melalui virtual Zoom telah hadir beliau Bapak Advokat Ainul Yakin, sarjana hukum Islam. Beliau dari seorang advokat dari kantor Ainul Yakin & Partner. Selamat malam Pak Ainul. Selamat malam Pak Juman dan rekan-rekan semuanya. Kemudian telah bergabung juga dengan kita beliau Bapak Advokat Ade Irfan Bulungan, sarjana hukum. Beliau seorang advokat yang juga saat ini aktif di kantor sekretariatan Presiden. Selamat malam Bang Irfan Bulungan. Selamat malam Pak Ketua. Baik. Ini kantor staf Presiden. Siap. Kantor staf Presiden. Kita tunggu pendapat dan pandangan beliau. Telah bergabung juga adalah Bapak Advokat Farid Fajaruddin, sarjana hukum. Beliau advokat dan juga Ketua Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengacara Indonesia Kabupaten Jombang. Selamat malam Pak Farid. Selanjutnya juga bergabung Ibu Dr. Lia Istifhama, sarjana hukum Islam. Beliau adalah seorang advokat dan pemerhati hukum. Selamat malam Bu Lia. Baik rekan-rekan saudara sekalian, selanjutnya kita ingin dengarkan beberapa pendapat para ahli mengenai tentang perkara ini. Barangkali pertama kami berikan waktu kepada Pak Imam Sujono untuk menyampaikan hal ini. Silakan Pak Imam. Terima kasih Bapak Juman. Terkait dengan topik pembicaraan kita malam ini yaitu protokol kesehatan. Untuk ini berkaitan dengan pelanggarnya apakah termasuk kejahatan ataukah pelanggaran. Yang pertama-tama kita kembali pada teori pidana sendiri. Jika kita sama-sama membuka pendapat para ahli hukum, saya mengutip salah satu yang disampaikan oleh Profesor Andi Hamzah. Itu beliau menyampaikan bahwa kejahatan itu adalah suatu tindakan sebelum dinyatakan dalam perundang-undangan itu sudah layak untuk dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan pelanggaran itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan dinyatakan pidana itu setelah ada undang-undang yang mengatur atau yang melarangnya. Misalnya kita tidak memakai helm, kita tidak membawa SIM ketika kita berkendara sepeda motor. Sedangkan itu kejahatan yaitu misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan. Jadi sebelum undang-undang menyatakan itu tidak pidana, masyarakat sudah memastikan sudah mempunyai nilai atau sudah mempunyai bahwa itu suatu tindakan yang harus dikasih sanksi pidana. Lebih lanjut,
Profesor Andi Hamdian menyebutkan ada beberapa perbedaan. Atau secara teoritis tadi memang sudah disampaikan mengenai praktiknya kejahatan ini merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang. Itu perbedaannya. Dari segi sanksi, kejahatan itu rata-rata hukumannya lebih panjang, maksimal seumur hidup, sedangkan untuk pelanggaran maksimal itu kalau tidak salah 1 tahun itu pidana. Dari segi yang lain karena ada beberapa hal yang menjadi pembeda, misalnya saja tentang terkait perlakuan ketika sama-sama dikurung atau di penjara, meskipun pada substansinya ada perbedaan antara sanksi pidana berupa penjara dan kurungan. Lebih lanjut kita coba refleksikan ke kejadian yang mungkin bisa menjadi konsumsi masyarakat secara nasional, itu ketika kasus Habib Rizik Syihab. Beliau dijatuhi hukuman 8 bulan yang di Petamburan sama denda 20 juta kalau tidak salah ketika berkaitan dengan permasalahan Megamendung. Ketika saya baca mengenai putusan hakim berikut pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukumnya itu bukan suatu tindak kejahatan. Pendapat saya memang pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan teori hukum pidana dari beberapa pakar atau ahli pidana. Saya kata saja ketika sebenarnya berkerumun atau perkerumunan ini dilarang atau dinyatakan dianggap suatu pelanggaran hukum, itu tidak serta-merta dimulai sejak dahulu. Pada dasarnya berkerumun ini kan tidak dilarang. Ketika dinyatakan dengan undang-undang karantina kesehatan dan kebetulan sesuai dengan keadaan pandemi COVID ini baru dinyatakan dilarang. Ketika tidak ada kondisi pandemi ya tidak dilarang. Makanya inilah yang menjadi inti pembeda antara apakah tindakan Habib Rizik Syihab disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan jadi kita bisa berkaca atau menilai dari pertimbangan majelis hakim bahwa ini adalah bukan suatu tindak kejahatan, akan tetapi suatu tindak pelanggaran. Sesuai juga dengan sanksi yang dijatuhkan itu, kalau kejahatan itu rata-rata hukumannya lebih dari 1 tahun, tapi untuk kasus Habib Rizik ini yang saya sampaikan tadi 8 bulan serta Megamendung denda 20 juta ini sesuai sekali karena sesuai ketentuan yang mungkin kawan-kawan atau para audien bisa membuka aturan yang di KUHP itu kan sudah jelas. Untuk kejahatan diatur dalam buku kedua, sedangkan hal-hal yang bersifat pelanggaran itu diatur dalam buku ketiga KUHP. Jadi dari sini lebih lanjut saya menganalisis kenapa ini diberikan sanksi yang lumayan berat, meskipun pada dasarnya asas hukum pidana itu mengenal suatu asas ultimum remedium atau sebagai jalan terakhir. Ketika hal ini tidak diseriusi atau tidak diberikan berupa peringatan yang menjadi warning atau masyarakat, tentunya hal ini akan menjadi acuan bagi publik untuk melakukan hal-hal yang serupa.
sehingga tindakan majelis hakim ini saya rasa memang sesuai dengan politik hukum, yaitu bahwa hukum pidana ini selain merupakan solusi sesaat yang tepat, artinya meskipun tidak mengenal penyebab tapi merupakan pengobatan berupa tindakan pelanggaran, ada semacam politik hukum yang artinya mengandung suatu pencegahan atau bersifat preventif, di mana harapannya hal ini tidak diulangi oleh para masyarakat mungkin yang akan melakukan hal serupa, sehingga atas dasar putusan majelis hakim berdasarkan pertimbangannya diharapkan menjadi suatu warning atau tindakan pencegahan yang berfungsi untuk ketertiban dan keselamatan masyarakat. Karena dengan juga keselamatan masyarakat itu adalah hal yang terpenting dan merupakan prioritas utama dari segala aturan hukum, karena hukum diciptakan untuk kesejahteraan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Begitu Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Imam. Banyak hal yang sudah beliau sampaikan. Selanjutnya saya ingin beri kesempatan barangkali para advokat Ainul Yakin untuk bisa menyampaikan. Silakan Pak Ainul. Terima kasih atas waktunya Pak Zuman dan rekan-rekan semuanya. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Imam tadi, bahwasanya terkait dengan konteks pembicaraan kita malam ini itu memang ada perbedaan terkait apa itu pelanggaran dan apa itu kejahatan. Tadi sudah disinggung oleh pendapat yang pertama tadi, namun berdasarkan beberapa pendapat dari pakar hukum dalam konteks kasus Habib Rizik Syihab ini ada hal-hal yang masih simpang siur, katakanlah dalam hal pelanggaran. Kalau didefinisikan sebagai pelanggaran, itu tentunya tidak ada mengenai pasal keikutsertaan atau pembantuan, sedangkan dalam dakwaan Habib Rizik itu dicantumkan pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu terkait dengan pembantuan atau keikutsertaan, penyertaan. Nah, ini yang menjadi masih menjadi debat atau menjadi tanda tanya. Terus juga terkait dengan bahwasanya di dalam beberapa pendapat pakar, salah satunya itu Lamintang, itu mengatakan bahwasanya pelanggaran itu tidak bisa diancam dengan pidana penjara, tapi faktanya dalam peristiwa kasus Habib Rizik Syihab dituntut penjara juga, bahkan dalam vonisnya juga 8 bulan penjara. Nah, ada hal yang lebih menarik lagi, bahwasanya dakwaan yang dianggap terbukti yaitu adalah pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nah, pertanyaannya, pada saat peristiwa terjadi, apakah di suatu daerah tersebut sedang dilaksanakan karantina kesehatan? Ini yang menjadi pertanyaan besar, karena pasal 93 ayat 1 pasal 93 tersebut itu rujukannya adalah ke pasal 9 ayat 1 undang-undang tersebut, yang bunyi pasalnya itu adalah setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan karantinaan kesehatan. Nah, apakah dalam peristiwa kerumunan tersebut di daerah tersebut, entah itu di Petamburan atau di Megamendung, itu ditetapkan sebagai wilayah yang dikarantina?
faktanya kan itu tidak. Nah ini yang menjadi pertanyaan sangat mendasar sebenarnya, sehingga banyak pendapat yang menyatakan bahwasanya ini tidak layak untuk dibawa ke ranah pidana. Salah satunya adalah pendapat Dr. Muzakir pada saat memberi kesaksian, memberi keahlian dalam sidang pra-peradilan Habib Rizik Syihab. Yang kedua terkait dengan bahwa dalam ilmu hukum pidana itu ada yang namanya teori kausalitas atau sebab akibat. Nah, kalau kita merujuk dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan, itu kan kausalitasnya jelas. Apakah pada saat peristiwa di Petamburan atau Megamendung itu si tersangka atau si terdakwa sekarang yang sudah terpidana itu membuat penghalang-halangan? Apakah di daerah tersebut dilakukan karantina kesehatan, terus si terpidana ini menghalang-halangi terhadap penerapan karantina tersebut? Nah, padahal penerapan karantina kesehatannya itu tidak. Bagaimana dia bisa dikatakan bisa melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Terus yang ketiga juga terkait dengan apakah dengan adanya kerumunan tersebut terus akhirnya terjadi darurat kesehatan. Nah, ini juga perlu sebenarnya pada saat persidangan kemarin itu majelis hakim menggali hal tersebut. Gitu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, bagaimanapun juga karena peristiwa ini sudah disidangkan dan sudah divonis, apapun itu putusannya, meskipun kita mungkin berbeda pendapat dengan majelis hakim, tapi kita tetap harus menghormati karena majelis hakim itu diberikan kebebasan dalam menjalankan fungsi kekuasaannya, yaitu fungsi kekuasaan peradilan yang tidak bisa diintervensi oleh baik itu oleh eksekutif maupun legislatif. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 24 ayat 1 ini, yakni bahwasanya hakim diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, yang menjadi pedoman atau yang menjadi biar hakim tidak bisa dikatakan tanda kutip biar tidak liar dalam menjalankan fungsinya, itu ada namanya kode etik. Itu yang sebenarnya yang harus dipatuhi oleh majelis hakim, sehingga kebebasannya itu tidak kebebasan mutlak yang tidak berdasar, namun dalam kode etik profesi hakim di situ dibatasi tentang bagaimana dalam memutuskan suatu perkara. Jadi meskipun dalam kacamata konteks kita berbeda pendapat dengan apa yang sudah divonis oleh majelis hakim, tapi bagaimanapun juga karena kita masih berada di dalam negara Republik Indonesia yang masih dalam satu, maka juga mau tidak mau harus menghormati apa yang sudah divonis oleh majelis hakim. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ainun, banyak menjawab terkait dengan vonis terhadap kasusnya Habib Rizik ya, karena memang ada kaitannya dengan protokol kesehatan. Selanjutnya kita dengarkan Pak Farid Fajaruddin. Silakan Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya
untuk menyampaikan ulasan apakah tidak mematuhi protokol kesehatan merupakan sebuah pelanggaran ataukah kejahatan. Untuk itu kita perlu membuka wawasan, karena akan sangat banyak perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan melanggar protokol kesehatan. Apakah itu perbuatan tidak memakai masker? Apakah itu perbuatan tidak mencuci tangan dengan sabun? Apakah itu perbuatan tidak menyediakan tempat cuci tangan? Apakah itu perbuatan tidak menjaga jarak antara satu dengan yang lain? Atau bahkan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada anggapan kita, di luar daripada perkiraan kita, seperti perbuatan ketika seseorang dinyatakan telah positif COVID-19 kemudian tidak mematuhi perintah dari undang-undang untuk melakukan karantina secara mandiri dan sebagainya. Kalau perbuatan yang sederhana seperti tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar protokol kesehatan, sebagai perbuatan yang diklasifikasikan dalam kategori sebuah kejahatan, maka bisa dibayangkan alangkah banyak masyarakat di Indonesia ini yang masuk dalam kategori melakukan kejahatan. Tidak melanggar protokol kesehatan adalah apabila satu dengan yang lain menjaga jarak. Sementara kita lihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi di tempat perbelanjaan, berinteraksi di tempat ibadah, bagi umat beragama beribadah di hari-hari tertentu, ya kita lihat banyak sekali pada saat peribadatan tidak menjaga jarak. Kalau hal itu kita kategorikan sebagai perbuatan kejahatan, maka alangkah banyaknya orang-orang yang harus menjalani proses peradilan. Namun ketika kita menafikan bahwa
tidak mematuhi protokol kesehatan adalah sebuah pelanggaran, yang saya khawatirkan adalah ketika terjadi hal-hal yang sangat memaksa, terjadi hal-hal yang luar biasa yang berdampak kepada kesehatan masyarakat luas, yang mengancam jiwa dan itu tidak dilakukan tindakan yang tegas seperti halnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, khususnya pasal 93, akan sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, atau berdasar pada hal-hal yang saya sebutkan tersebut, maka kiranya kita bisa bijaksana dalam mengkelompokkan atau mengkategorikan perbuatan itu sebagai sebuah pelanggaran ataukah kejahatan. Memang pada saat ini belum ada bukti yang mengatakan bahwa melanggar protokol kesehatan adalah sebuah kejahatan, karena pasal 93 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 hingga saat ini juga belum ada tersangka yang secara ingkrah telah dinyatakan melanggar undang-undang tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid. Selanjutnya kita ingin dengarkan penyampaian pendapat dari Bapak Ade Irfan Pulungan. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum Ferrari. Ingat apa kita beri memang benar-benar yang Ferrari yang bisa jalan itu. Jadi ada mobil dinas Ferrari, ada organisasi Ferrari. Ya, siap. Pertama, saya mengucapkan apresiasi betul memberikan dukungan terhadap melakukan komunikasi, melakukan diskusi, mendapatkan masukan dari semua kalangan teman-teman advokat tentang satu peristiwa hukum yang ada, tentang satu kasus yang ada, agar kita mendapatkan wawasan, mendapatkan pandangan yang paling tidak, walaupun berbeda dari segi pemberian pendapatnya, mungkin bisa sama dari segi pendapatannya kali, kalau dikoordinir oleh Pak Ketua Umum. Ya, mudah-mudahan agenda seperti ini bisa rutin kita lakukan, dan ini menjadi suatu kedepannya bisa kita berikan suatu input, masukan kepada siapapun yang membutuhkan. Paling tidak ada Pak Ketua, nanti paling nggak ada proceeding ya, apakah itu bentuknya visual atau bentuknya secara tertulis, ya, supaya ini menambah
masukan, menambah pengetahuan bagi siapapun yang ingin mendalami dengan kasus-kasus yang pernah kita angkat. Karena hukum itu kan sangat dinamis, ya, hukum itu sangat berkembang. Kita nggak bisa melihat dalam satu sudut pandang kacamata kuda, ya. Jadi sangat pandang. Ada istilah kalau 2-3 orang sarjana hukum berkumpul, itu bisa 4, 5, 6 pendapatnya gitu, ya kan? Pendapat beda itu. Gitu. Yang pertama, saya tidak akan mungkin mengomentari secara teori hukum, ya, karena tadi saya cermati dan saya menyimak semua sudah diungkap oleh teman-teman dari pembicara 1, 2, 3, ya. Pasti kita semua tentang teori hukum dari sebuah peristiwa hukum yang ada. Tuh, biar itu menjadi bahwa jadi pandangan kita bersama tentang suatu peristiwa yang coba kita bisa analisis lah gitu. Nah, yang kedua tentunya dari pandangan yang berbeda ini kan itu pasti akan menimbulkan pengetahuan di kita, dan tentu ada titik temu lah nanti yang harus kita dapatkan gitu. Nah, tema hari ini yang diangkat itu adalah tentang kejahatan dan pelanggaran, ya. Kejahatan dan pelanggaran dengan objek kasus Habib Rizik, ya. Ya. Secara umum, saya tidak mau tadi membahasnya. Ya, kan kasusnya Habib Rizik, ya, yang diangkat, ya. Yang diangkat sepertinya teman-teman ke sana. Karena baru beliau sepertinya yang mendapatkan vonis itu. Yang lainnya kan belum ada. Nah, saya juga nggak mau mengajarin burung terbang, ikan berenang gitu. Semua teman-teman paham lah. Jadi saya menyimak betul tuh apa beda kejahatan dan pelanggaran itu udah dibahas betul, ya. Dan itu memang udah diatur secara teori-teori hukum kita gitu. Tapi paling nggak begini, kita semua tentu paham tentang isi kandungan dari KUHP itu, ya. Kita tentu paham dari semua regulasi yang ada. Memang tidak semua orang bisa membaca dan memahami makna dari pasal-pasal yang ada di KUHP gitu, regulasi juga gitu. Walaupun dia sarjana hukum, tapi saya yakin juga tidak semua orang bisa memahami, menerjemahkan dari pasal-pasal yang ada di KUHP atau regulasi-regulasi yang ada gitu. Regulasi itu kan banyak, ya. Bentuknya bisa bentuk dalam undang-undang, bisa bentuk dalam peraturan presiden, bisa sampailah dengan hierarki yang ada yang kita ketahui bersama gitu. Nah, maksud saya kembali lagi dari pemahaman kita bersama tentang peristiwa-peristiwa hukum yang ada itu yang dilakukan oleh seseorang. Nah, pertanyaan besar saya, ya, dari semua peristiwa itu, apakah seseorang itu yang melakukan perbuatan hukum itu, dia mengetahui tidak tentang apa yang dia lakukan itu ada sanksi hukumnya gitu. Yang kedua, apakah ada unsur kesengajaan yang dia lakukan itu terhadap perbuatannya sehingga menimbulkan peristiwa hukum. Nah, itulah yang harus benar-benar kita cermati sebagai seorang advokat, sebagai seorang lawyer. Apakah kita membela klien kita yang melakukan perbuatan hukum itu, atau kita sebagai lawan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang gitu, ya kan? Nah, kan pasti itu nanti akan dibuktikan dalam persidangan, ya. Tentu kan antara kesengajaan dengan tidak itu juga akan mendapatkan sanksi yang bisa itu diberikan oleh pengadilan atau hakim gitu.
Nah, makanya saya selalu ya melihat peristiwa-peristiwa hukum itu lebih condong kepada apakah perbuatan itu ya dia lakukan dengan sengaja atau tidak, atau dia mengetahui tidak ada aturan yang melanggar atau aturan yang melarang terhadap perbuatan yang dia lakukan gitu. Ya kan? Itu saja menjadi catatan mungkin yang bisa coba saya sampaikan ya. Jadi kalau kita terjebak ke pasal ini, si A kok kan dia begini gitu. Nah, itu bisa debat kusir nanti. Bisa debat kusir kita, karena pasti kalau kita dalam konteks advokat ya membela klien, pasti kita akan memberikan pemahaman ya kepada orang klien kita ini nggak akan bersalah. Kalaupun bersalah, pasti hak-hak hukumnya harus dilindungi, ya kan? Artinya kita bagaimana caranya meringankan hukuman yang dia lakukan, tuh. Nah, tapi kalau memang ada unsur-unsur kesengajaan, ada unsur-unsur memang pembiaran, ya, ada pengetahuan yang dia dapatkan tapi dia tidak lakukan. Nah, itu kan membuatkan, artinya itu menjadikan pemberatan hukuman yang harus dia lakukan gitu, harus dia terima gitu. Nah, itu mungkin dalam peristiwa tadi yang dijelaskan itu, yang dicontohkan itu, saya melihatnya apakah yang dilakukan itu ya itu dia mengetahui bahwasanya ada regulasi yang mengatur tentang larangan itu, jika itu yang dia perbuat, atau dia ada unsur kesengajaan ya, kenapa dia lakukan itu padahal dia tahu dalam kondisi hari ini ada aturan, ada peringatan, ada apa namanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, tapi tetap dilakukan, itu artinya kan dia mengetahui tapi mengabaikan. Nah, itu yang nanti saya nggak mau terlalu banyak masuk, berarti saya jadi debat kusir itu. Tapi maksud saya pemahaman kita harus kita bisa lihat secara menyeluruh dan utuh tentang sebuah peristiwa hukum yang ada, supaya juga kita berpikirnya secara rasional dan mengambil sebuah intisari dari peristiwa yang ada, supaya pandangan kita itu bisa lebih benar-benar akademik lah gitu. Tidak kita berdebat karena pakai perspektif yang sangat sederhana gitu. Begitu Pak Ketua. Saya rasa itu aja. Ini udah barangkali sebelum informasi. Ya, sebelum ditutup, kalau menurut Bang Irfan terkait dengan tidak ditaatinya protokol kesehatan ini, setuju termasuk pelanggaran atau kejahatan, atau dua-duanya? Nah, itu tadi saya bilang, saya nggak mau terlalu masuk dalam terjebak dalam interpretasi itu. Gitu. Ya kan? Yang jelas kan kita semua memahami kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi, ya, hukum tertinggi bagi kita semua gitu. Ya. Nah, kalau kita mengetahui tentang adanya hal tersebut, itu kita harus mencegah terhadap adanya peristiwa-peristiwa yang itu memang sudah ada ketentuannya, gitu, ya kan? Jangan sampai ada proses yang dikategorikan pembiaran terhadap pada masa hari inilah gitu. Nah, itu yang perlu benar-benar kita bisa pahami bersama gitu. Nanti debatnya akan lebih panjang kalau pakai sudut pandang perspektif masing-masing gitu. Ya kan? Yang jelas kan begini. Pemerintah punya kewajiban untuk bagaimana masyarakat ini akan lebih baik, ya, masyarakat ini akan lebih taat terhadap aturan, dan itu sesungguhnya buat ketertiban dan kembali lagi buat kepentingan masyarakat gitu. Itu. Saya rasa itu, makasih. Baik, terima kasih. Jadi saya karena di KSP jadi agak sedikit bicaranya mengatasnamakan pemerintah. Dan memang kita juga butuh dukungan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Adi Irfan Bulungan. Selanjutnya kami ingin mendengarkan pendapat dari Ibu
Ibu Dr. Lia Istiqamah, advokat dan dosen dari STAI Taruna Surabaya. Silakan Ibu. Ya, oke, hadir Pak Sultan, Pak Ketum. Langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Suara saya udah jelas ya Pak? Sip, masuk. Halo? Ya, masuk. Sip. Oke, ya langsung. Jadi intinya tadi saya sudah mendengarkan berbagai macam materi, di antaranya ada Pak Farid yang memang sudah saya kenal sebelumnya. Luar biasa, wah ini merupakan materi yang terkait, apalagi dalam materi saat ini ternyata tidak ada suatu justifikasi siapa yang benar dan salah. Jadi memang Indonesia Lawyers TV telah membawa sebuah tema ini menjadi sebuah tema yang objektif. Itu luar biasa. Itu merupakan poin yang sangat penting. Dan saya mencoba menambahi sedikit saja. Jadi di sini yang paling yang bisa kita garis bawahi dari persoalan kerumunan dan sebagainya, bahwa tidak perlu terlalu mudah untuk menganalogkan dua peristiwa yang saya kira berbeda gitu. Jadi tidak perlu siapapun untuk kemudian mencoba mencari persamaan dua peristiwa yang berbeda, yang tujuannya ternyata ini tanda kutip berpotensi menimbulkan sebuah framing negatif. Walaupun memang saya sendiri tadi sudah mendengarkan tentang persoalan kasus HRS dan lain-lain, saya juga mencoba objektif. Ya jelas kalau kita bicara kasus tersebut itu kembali kepada pihak hukum ya, maksudnya itu pihak berwajib yang sedang menangani. Tapi yang saya coba di sini menekankan bahwa jikalau ada sebuah kasus lain yang itu kemudian dinarasikan sebuah kerumunan dan sebagainya, itu alangkah baiknya kita mencoba ini dulu, melihat secara holistik dulu, secara menyeluruh, apakah benar terjadi sebuah kerumunan dan sebagainya. Terlebih jika hal-hal yang tidak kita ketahui secara utuh akhirnya menimbulkan framing negatif, itu yang saya kira penting sekali kita bersama-sama membangun opini-opini positif di berbagai macam situasi agar agar masyarakat itu tidak terjebak mudah menyalahkan gitu. Karena sekarang ini akhirnya kalau kita lihat banyak orang yang merasa tahu soal hukum padahal mereka bukan seorang hukum. Karena kenapa itu terjadi? Karena memang ada suatu peristiwa yang beberapa orang itu kemudian menarasikan dan membuat suatu opini yang cenderung hiperbola yang akhirnya menimbulkan masyarakat publik biasa yang bukan orang hukum menjadi seakan-akan tahu soal hukum dan tidak menjustifikasi ini salah dan sebagainya. Kalau saya sih cenderung gitu aja sih, mungkin normatifnya dari saya. Yang jelas untuk Indonesia Lawyers TV bagus sekali pematerian pada kali ini. Begitu Pak. Selamat untuk Ferrari. Baik, Ibu Dokter. Ya. Memang terkait dengan persepsi terhadap sebuah kasus memang tidak selalu sama di antara kita advokat. Kalau advokat kan keinginannya selalu ingin membela mati-matian bagaimana kemudian bisa mendapatkan hukuman seringan-ringannya dan kalau perlu hukumannya bebas kan. Nah, Pak Ketua, siap. saya sedikit komentari gini, biar Ya, kita sama-sama silakan. persepsi sama ini. Oke, silakan. Jadi, kesengajaan tidak ada dalam pelanggaran itu ya, bilangnya. Nah, kita bersama itu kalau undang-undang lalu lintas itu kan banyak pelanggarannya. Ya benar ya? Ya betul. Benar ya. Nah, kita tahu tuh kadang-kadang kita mau belok, putar balik, itu dilarang. Tapi kita lakukan. Itu masuk kategori, itu kan kita sengaja. Nah, saya sedikit membantah tadi dari siapa tadi? Jadi artinya kesengajaan itu memang bisa kita lakukan dengan sendirinya. Ya, kita tahu itu akibat hukumnya ada. Itu maksud saya. Bukan karena itu tidak ada di pelanggaran atau tidak ada di kejahatan. Tapi secara umum kesengajaan itu yang kita lakukan ya
apakah perbuatan hukum itu yang menimbulkan peristiwa hukum itu kita lakukan dengan sengaja atau tidak, gitu, ya kan? Saya nggak mau masuk berdebat ya seperti itu ya, tapi paling saya hanya memberikan pandangan ya, peristiwa-peristiwa hukum yang ada yang tadi kita diskusikan itu, ya apakah pelakunya dia tahu ada larangan, dia tahu ada aturan, tapi dia lakukan, ya kan? Itu kan faktor kesengajaan, faktor memang waktu kesengajaan itu bukan karena kelalaian yang diartikan dalam teori hukum juga mungkin tidak seperti itu maksud saya, gitu. Ibarat tadi saya contohkan lah gitu. Mau putar balik kita kan selalu begitu tuh. Jadi dilarang tapi itu mau buru-buru deh kata polisi. betul banget. Baik, terima kasih. Kan selalu begitu. Padahal kita tahu tuh dia dilarang tuh, ada akibat sanksi hukumnya. Gitu. Ya kan? Nah, itu yang maksud saya, terkadang perbuatan seorang itu ya bisa menimbulkan akibat hukum dan itu jadi perbuatan hukum, itu ya, itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Barangkali ini perlu kita fokuskan terkait dengan persoalan protokol kesehatan ya, nanti ketika bicara dalam peristiwa kasus yang lain barangkali nanti di dalam segmen tersendiri. Saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Bang Ainul karena dia sudah mengangkat sebuah kasus yang memang berkhusus terkait dengan protokol kesehatan. Ini kan kabarnya juga jaksa melakukan banding ini. Ya, gimana ini Bang Ainul? Terima kasih Pak Ketua. Ya itu kita tidak bisa artinya banding itu kan memang suatu hak dari pihak kejaksaan dalam melihat bahwasanya mungkin dirasa dalam vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan apa yang menjadi pandangan dari jaksa, maka sehingga mereka mengajukan banding. Soal apa yang dijadikan alasan untuk banding itu saya belum tahu persis, tapi lagi-lagi kalau umpamanya jaksa banding itu merupakan hak dari jaksa. Artinya yang perlu kita garis bawahi, dari sekian banyak pasal yang didakwakan dalam perkara Habib Rizik Syihab, itu kan hanya satu yang dianggap terbukti oleh majelis hakim, yaitu pasal 93 undang-undang tentang karantina kesehatan itu. Jadi selain itu dianggap tidak terbukti. Jadi mungkin konteks bandingnya mungkin ya berputar di sekitar pasal tersebut. Ini prediksi saya. Mungkin itu. Ya. Barangkali kalau saya boleh tanya terkait dengan beberapa peristiwa lain yang mungkin terjadi terkait dengan tidak ditaatinya protokol kesehatan. Ini kan banyak yang protes begitu ya. Kenapa yang ini diproses, kenapa yang ini tidak diproses? Barangkali Pak Ainul punya pendapat terkait ini. Pak Ainul bisa sambung? Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para pembicara atas waktunya untuk bisa bergabung di dalam discussion ini. Dan tentunya rekan-rekan saudara sekalian, ketika berbicara terkait dengan pelanggaran dan kejahatan, maka tentu
ini kadangkala sulit untuk dibedakan, tetapi paling tidak ada pendapat yang lebih bisa memperjelas, seperti pendapatnya Mulyatno. Dia menyatakan bahwa ancaman pidana penjara itu adalah bagian dari kejahatan, berarti selain itu adalah masuk dalam kategori pelanggaran, dan juga pendapat-pendapat lain yang tadi sudah di. Baik, terima kasih para pembicara semua atas waktunya bisa bergabung di dalam Indonesian Lawyer Discussion. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain nanti tetap bisa bergabung di dalam diskusi kita nanti dalam tema-tema yang berbeda. Rekan-rekan semuanya, bahwa saya tidak akan menyimpulkan, paling tidak silakan nanti disimpulkan sendiri, dan mudah-mudahan dalam tayangan ini ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Demikian, kita akan ketemu lagi dalam Indonesian Lawyer Discussion berikutnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.